Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, siang, atau malam. Nggak tahu ya nanti kalian nontonnya jam berapa. Kita lanjut materi kita tentang quality control microbiology, ya, tentang jenis-jenis quality control, ya. Sebenarnya sudah kita bahas waktu pendahuluan, ya, bahwa jenis quality control itu ada dua, yaitu internal dan eksternal, ya. Tapi kita akan perdalam lagi untuk saat ini dan akan diperdalam lagi di materi selanjutnya. Jadi internal tuh ngapain aja, nanti ada pembahasannya khusus. Eksternal ngapain aja, yang detail, lebih detail dari ini tuh nanti dibahas. Kemudian kita juga akan mempelajari internal quality assurance di dalam dunia industri itu bagaimana, di dunia kesehatan tuh bagaimana, nanti ada perbedaannya. Ngapain aja, maksudnya perbedaannya tuh ngapain aja, seperti itu ya. Nah, yang pertama tentang internal quality assurance atau internal quality control, ya, bahwa laboratorium itu mempunyai program pengawasan hasil pemeriksaannya itu secara terus-menerus dan tertentu. Jadi artinya tuh disiplin dilakukan, ya, konsisten dilakukan, ya, untuk pengawasan hasil, gitu ya, kata kuncinya seperti itu. Nah, kemudian kalau eksternal itu adalah kemantapan mutu keluar lab, ya, di mana laboratorium kita tuh cek atau dites mutunya, ya, mutu dari hasil pemeriksaan itu oleh laboratorium yang lain, baik bertaraf nasional maupun internasional, ya. Kalau nasional itu biasanya juga bertahap juga, ya, dari di tingkat kota atau kabupaten, ya, kemudian provinsi, dan kemudian tingkat nasional, seperti itu. Kemudian tentang internal quality assurance, ya. Jadi program pengawasan internal kontrol dapat dilakukan terhadap apa saja. Maksudnya apa saja yang diawasi dalam kegiatan quality control internal. Ya, yang pertama adalah tentang prosedur kerja. Jadi yang harus ada itu adalah prosedur kerja alias SOP-nya, ya, meliputi apa saja, yaitu kebersihan ruangan, ya. Jadi apakah ruanganmu itu sudah terjamin kebersihannya, kelembapannya sesuai, karena suasana yang lembab itu akan membuat kelembapan yang tidak tepat, ya. Artinya itu nanti akan membuat alat itu cepat berjamur, cepat rusak, seperti itu, ya. Itu mengingatkan saya pada fenomena yang sekilas saya lihat di TikTok, ya, ternyata Cina ini sedang mengalami kondisi kelembapan tinggi. Nah, ini saya tidak tahu, itu masih belum saya cari tahu lebih dalam apakah di suatu daerah ataukah itu berita yang tahun berapa, saya juga nggak tahu karena hanya sekilas muncul. Tapi dampaknya itu ternyata besar sekali, Kak. Kalau kelembapan itu terlalu tinggi, ya, artinya tidak ada kering, kondisi yang kering. Nah, ini yang paling utama adalah rusak elektronik, ya. Elektronik termasuk juga lampu, listrik, dan seterusnya. Bayangkan itu terjadi, ya, sedikit saja ada kelembapan yang tidak tepat di laboratorium, akan muncul jamur. Nah, ini jamur aja meresahkan sekali, Kak. Jadi pengalaman di sekolahnya Bu Rahmani, karena setelah uji kompetensi, ya, itu mikroskop juga tidak dipakai selama kurang lebih 4 bulan, karena yang kelas 3 lulus, kemudian kelas 2 dan kelas 1-nya itu PKL, ya, sekitar 4 bulan lebih lah untuk praktikum selanjutnya. Nah, itu tuh ternyata apa dampaknya? Muncul jamur. Nah, jamur ini hanya sedikit tapi sangat mengganggu, ya. Dan ini fatal karena munculnya tuh di bagian yang tidak bisa dibersihkan, Kak. Jadi satu-satunya solusi adalah beli lagi. Seperti itu, ya. Jadi di bagian yang tidak bisa dibersihkan. Nah, selanjutnya, karena memang ini, ya, kayak bukan untuk semua mikroskop seperti itu, tidak, ya. Meskipun mikroskop misal sekelas Olympus, ya, dia tumbuh jamur di bagian yang mana, tapi Olympus sendiri tuh dia punya underdeal yang baik, ya, jadi tidak terjangkau oleh agen infeksi dan lain-lain. Jadi dia juga di style, ya, bagaimana caranya nanti bisa dibersihkan seperti itu. Jadi memang karena kondisinya adalah mikroskopnya itu tidak standar internasional seperti itu, ya. Seperti mikroskop yang kita punya juga, ya, mikroskop yang dimiliki kampus-kampus, ya, yang banyak sekali itu rata-rata 5 juta, 6 juta, 7 juta, ya, merek-merek Cina seperti itu. Kalau Olympus 30 jutaan, ya, satu itu 30 jutaan. Jadi tentang kebersihan, ya, kemudian kesehatan personilnya, jadi seperti itu, apalagi untuk laboratorium yang infeksius, ya, jadi itu sangat mempengaruhi seorang laborannya. Itu juga diharapkan tidak membawa penyakit, ya, tidak mengkontaminasi, dan seterusnya. Kemudian pemisahan ruangan kerja dengan ruangan makan, minum, dan merokok, jelas, ya, jelas. Bahkan standarnya itu bahwa keluar masuknya lab itu ada suatu ruangan khusus itu untuk melepas jas lab atau baju. Bahkan standarnya itu, Kak, harus ada shower. Jadi mandi dulu sebelum keluar lab. Jadi keluar masuk itu melewati ruang shower tersebut, gitu loh, Kak. Jadi jangan sampai membawa penyakit dari luar maupun dari dalam keluar, seperti itu. Kalau itu untuk BSL berapa, ya, kayak mungkin untuk BSL yang lab virus atau lab virologi, ya. Kemudian tentang keselamatan kerjanya, ya, kesehatan keselamatan kerja. Jadi misal terjadi kebakaran, bagaimana jika
terjadi kontaminasi, bagaimana jika ada tumpahnya reagen. Nah, itu harus bagaimana, itu ada SOP-nya ya yang ditempel di sekitar laboratorium di ruangan tersebut. Penanganan dan menghancurkan bahan-bahan infeksi ya, bagaimana tahapnya? Biasanya ya disediakan ya tempat sampah yang berwarna-warni, ada yang infeksius, ada yang biasa, non medis dan medis dan seterusnya. Kemudian standar ya, aturan tentang imunisasi karyawan. Jadi kalau untuk lab-lab tertentu ya diharapkan seorang TLM itu sudah vaksin ya, terutama sebenarnya tidak lab tertentu, semua ya laboran TLM itu diharapkan apakah sudah vaksin hepatitis B. Nah gitu ya, saya tidak tahu itu programnya seketat apa, tapi memang tidak ya kayak, karena mandiri, programnya mandiri tidak dilakukan secara masif ya Kak ya, tapi diharapkan semua seorang TLM itu karena high risk ya menerima sampel itu punya divaksin hepatitis B seperti itu ya. Logikanya ya, kita menangani sampel bisa jadi masuk melalui darah entah tertusuk atau apa, bukan HIV tapi malah hepatitis B. Nah itu kan sama aja dampaknya ya kan Kak. Pemeliharaan alat, jadi caranya bagaimana, ditutup kah atau disimpan di lampu ya seperti mikroskop, terus ada di dalam lampu. Kemudian penanganan spesimen, dari tahap pengambilan, pengumpulan dan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan pengolahan sampel itu ada prosedurnya yang jelas ya. Jadi prosedural. Kemudian pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan ya, prosedur mudah, terbaru dan sesuai standar. Jadi apa yang ditulis itu ada sesuatu yang paling mudah, paling baru, paling standar. Seperti itu ya Kak ya. Karena biasanya prosedur yang paling tepat bisa jadi itu cukup menyulitkan ya, cukup menyulitkan kita ya. Lanjut, pemeliharaan alat. Jadi ini kurang lebihnya sama ya seperti prosedur kerja laboratorium tadi ya. Kemudian tentang ngecek mutunya, apakah sudah melewati expire date ya, ataukah memang karena sering terpapar matahari, sering karena penempatannya tidak pada tabung warna hitam, maka cat mudah pudar. Itu perlu dicek lagi ya, seperti itu. Jadi intinya internal quality assurance, apa yang dicek, prosedur kerja, pemeliharaan alat dan juga mutu dari terutama reagensianya ya, bahannya ya, alat sudah, bahannya. Ini sudah ya Kak ya, ini sudah sekilas saya bahas di pertemuan pertama. Jadi intinya tadi ini sama, kalau diringkas itu adalah 3 ini tadi ya. Jadi mutu spesimen ya, jadi dari mutu sampelnya, berarti kan dari proseduralnya ya, kebenaran metode itu juga prosedurnya, kinerja prosedur reagen dan media ini antara prosedur dan mutu juga, dan laporan dan interpretasi ada prosedural juga, kemampuan staf itu juga termasuk prosedural juga, dan juga peralatan adalah tentang peralatan alat. Lanjut, kemudian contoh penjaminan mutu, penanganan spesimen ya, ini juga sudah ya Kak ya. Jadi cara penanganan spesimen itu mulai dari wadahnya, volume ya, kemudian selanjutnya adalah di eksekusi, baik itu diwarnai, semua media yang tepat, media pemberian yang tepat, kemudian inkubasinya juga sesuai ya, tidak lebih tidak kurang, karena metode karena tahap inkubasi ini sudah diteliti ya oleh setiap prosedur yang ditetapkan. Jadi kan kalian kalau melakukan suatu pemeriksaan, inkubasi 10 menit, kenapa kok nggak 20 menit? Nah gitu kan, inkubasi 5 menit, kenapa kok nggak 1 menit? Kan itu sudah diteliti melalui beberapa tahap. Kenapa habis ahli itu 10 menit? Karena itu adalah waktu yang paling efektif ya. Darah kalian terikat dengan HCl 0,1N ya, terbentuk, terikat secara sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian identifikasi mikroorganismenya, menguji kepekaan antimikrobanya ya, seperti itu. Intinya adalah pekerjaan internal quality assurance itu berkaitan tentang fokus ke hasil yang nantinya akan dikeluarkan. Nah, tahap memberikan hasil itu berawal dari pengambilan sampel ya, prosedural semuanya, kemudian kemungkinan yang belum terjadi seperti keselamatan kerja, kemudian dan lain-lain, itu bagaimana penanganannya dan seterusnya. Kemudian lanjut tentang external quality assurance ya, tujuan dari program pemantapan mutu eksternal itu adalah 1. Memberikan jaminan mutu pada konsumen, dokter, rumah sakit, masyarakat, bahkan hasil pemeriksaan yang bermutu baik. Jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh kepada konsumen yang lain, bahkan dokter tanggung jawab, kemudian rumah sakit yang lain, untuk kita saling memantapkan mutu ya. Kemudian menetapkan dan membandingkan ketepatan hasil pemeriksaan suatu laboratorium secara nasional. Jadi standarisasi secara nasional. Nah, kemudian identifikasi kesalahan umum. Jadi umumnya kesalahan apa itu nanti akan dicatat jadi bahan evaluasi, nantinya tidak akan terjadi lagi ya. Jadi pembelajarannya tidak hanya secara internal tapi eksternal. Jadi belajar dari kasus suatu lab ya. Satu lab dia menggunakan merek reagen A gitu kan ya, ternyata hasilnya sangat rendah ya. Nah,
setelah diteliti oleh Dinkes ternyata memang reagennya yang bermasalah. Nah, itu kemudian diinstruksikan jangan sampai alat dengan merek ini digunakan untuk diagnosis. Kalau untuk screening boleh. Nah, kayak gitu ya. Jadi waktu pertama kali COVID muncul Kak, itu Persatuan Patologi Klinik seluruh Indonesia ya, itu karena muncul alat-alat seperti rapid antibody, itu langsung keluar surat ya bahwa rapid antibody tidak bisa digunakan dalam merek apapun, tidak bisa digunakan sebagai diagnosis, tapi bisa untuk screening. Karena apa? Cross reaktif dengan virus yang lain ya, dengan virus influenza, kemudian penyakit-penyakit beliau sebutkan disebutkan oleh surat tersebut gitu ya Kak ya. Kemudian yang selanjutnya mendorong penggunaan prosedur yang seragam dan yang standar. Jadi diharapkan memakai merek ini ya karena standar seperti itu. Meskipun ada beberapa yang punya pilihan atau aturan sendirilah ya pada labnya sendiri. Kemudian mengukur kemampuan administratif. Jadi dengan membandingkan satu lab dengan yang lain itu nantinya akan tahu, oh lab yang berkualitas itu yang mana gitu loh ya. Seperti itu. Oke, melanjutkan ya Bu Rama, baru saja bernafas. Kemudian program penetapan mutu suatu laboratorium dapat dilaksanakan sebagai berikut ya, dengan mengirimkan spesimen dan kultur bakteri yang tidak diketahui isinya ke laboratorium yang dites kemampuannya untuk memeriksa dengan cara yang digunakan sehari-hari, kemudian melaporkan hasilnya. Jadi Dinkes mengirimkan suatu spesimen ya yang tidak diketahui ya, kemudian dicek oleh beberapa lab. Nah, hasilnya gimana, sama nggak? Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah frekuensi penetapan minimal 4 kali dalam setahun, idealnya adalah 12 kali dalam setahun, setiap kali minimal 3 spesimen atau kultur bakteri. Jadi intinya melakukan yang pengiriman tadi itu sekitar minim 4 kali ya. Waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan oleh laboratorium yang ditetapkan mutu atau kemampuannya dibuat sesingkat mungkin. Jadi dikasih waktu dalam waktu 1 minggu ya. Coba hasilnya apa? Nah gitu. Karena kan kalau nggak dikasih waktu kan bisa jadi spesimen itu bisa terkontaminasi atau lemah palsu ya dan seterusnya. Jadi diberi waktu seperti itu. Atau barangkali ada lab lain yang dia masih menggunakan teknik konvensional, terus kemudian yang satunya menggunakan teknik yang modern. Nah, hasilnya pasti kan lebih cepat yang canggih ya, yang modern. Dalam waktu sehari atau 2 hari udah keluar. Nah, yang konvensional ini ya itu makanya 1 minggu itu memang adalah waktu yang tepat ya Kak ya dalam pemeriksaan mikrobiologi. Jadi kalau kalian nanti belajar menanam bakteri, diagnosis dari awal, kamu nerima sampel sampai pemeriksaan kimiawi dan antibodi itu kurang lebih adalah 1 minggu. Gitu loh Kak. Ya itu sudah standar. Kenapa kok 1 minggu gitu loh. Ya, lanjut petunjuk pelaksanaan dan belangko laporan diserahkan bersama-sama spesimen. Jadi ada petunjuknya ya dari Dinkes. Ini nanti sampel memang harus diekstraksi dulu, misal sampel harus diinkubasi dulu atau didinginkan dulu, atau sampel kalau memang tidak diuji dalam waktu singkat tolong disimpan di refrigerator dalam suhu seperti ini, seperti itu. Jadi ada instruksinya. Jadi supaya standar semua lab yang dites, yang melakukan tes itu nanti hasilnya sama. Lanjut, faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain ya, ketika melakukan external quality assurance, diperhatikan faktor-faktor teknis ya. Jadi faktor-faktor yang berkaitan tentang human, kerjanya human ya. Nah itu apa sih yang diperhatikan? Yang pertama adalah sumber dayanya ya, sumber daya manusia yang punya kualifikasi dan pengalaman. Jadi diharapkan yang melakukan itu adalah yang berkompeten seperti itu. Atau kalau memang semua itu distandarkan, ini nanti harus yang melakukan adalah kepala labnya atau yang teknisinya atau asistennya. Nah itu harus lebih jelas karena untuk kesetaraan kualifikasi dan pengalaman. Lanjut, kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tepat. Jadi perlu, kalau memang semua itu sudah benar ya, dari spesimen sudah ditentukan, cara penanganan spesimen sudah ditentukan, tapi setiap lab itu ada lab yang belum kalibrasi alatnya, ada yang sudah, hasilnya pasti berbeda ya. Ada lab yang perawatannya baik ya, ada yang tidak. Jadi baik dari segi baik minimal ya mikroskop gitu, ada yang terawat dengan baik atau tidak, nanti akhirnya hasilnya juga berbeda. Kemudian sistem jaminan mutu yang sesuai ya, sistemnya itu dia pakai yang standar mana. Nah seperti itu tuh diperjelas dalam laporan dia gitu loh ya, diperjelas. Kemudian teknik pengambilan contoh uji dan metode pengujiannya telah divalidasi. Jadi dari proses pengambilan ya itu tuh terlupa katanya sampelnya sudah dikirim dari pusat, kita tinggal menangani lah ya. Tapi kamu misal ya mengambil kamu dikasih kultur bakteri dalam media cair, kamu mengambilnya dengan ose atau dengan pipet, karena itu kan media di media cair. Nah itu kamu harus jelaskan, saya mengambilnya dengan pipet mikro karena supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak, ukurannya tepat. Ada lain, saya pakai ose karena kalau menggunakan pipet itu terlalu banyak. Kemudian ada lab lagi yang lain menggunakan pipet pasteur, jadi kelihatan banyak sekali bakteri yang ditanam, akhirnya banyak numpuk-numpuk. Nah seperti itu ya. Mampu telusur pengukuran dan sistem kalibrasi ke standar nasional atau internasional ya. Jadi dia kalau bisa ya berstandar nasional maupun internasional ya, sistemnya itu jelas gitu ya.
Kemudian sistem dokumentasi, pelaporan data dan hasil pengujian, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi setiap tahap itu difoto ya, dokumentasi itu seperti itu ya. Laporan sebenarnya kalau dulu zaman belum ada HP itu dilaporkan Kak. Jadi ada jurnal penulisannya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada serba foto, tinggal difoto seperti itu. Kalau dosen-dosen Brahma udah lawas gitu ya, ketika dia menemukan gambaran baru, suatu cacing gitu, kayak oh ternyata cacing ini punya bagian tubuh ini nih, nah dia gambar secara manual gitu ya. Itu profesor yang lama-lama itu masih pakai cara lama meskipun sudah ada HP ya, sudah ada. Kalau yang dosen-dosen baru pasti kan ketemu apa di foto ya, dulu digambar manual. Makanya zamannya Brahma ini masih masuk ke ajarannya prof-prof yang tua-tua itu, jadi suruh gambar ya, dia menemukan apa gambar. Nah efeknya bagus Kak, jadi kita paham morfologinya, kita hafal anatomi tubuhnya, nah gitu tubuhnya mikroba tersebut. Jadi kalau di foto aja pasti kurang kurang jelas ya gitu, mana yang misal bagian cervical alay, mana yang uterus, mana yang itu lebih jelas ketika digambar ya. Kemudian sarana dan lingkungan kerja pengujian, jadi harus terjamin, harus terstandarkan sarana dan lingkungan kerja pengujian. Ada lab yang murah, lab yang masih kecil ya, dia memang tidak ada AC, nah ini juga mempengaruhi hasil kan Kak. Nah itu juga perlu dilaporkan itu, jadi kondisi lab kami tidak ber AC, hasil yang keluar adalah ini, itu perlu dilaporkan. Alhamdulillah, ini adalah post test, silahkan kerjakan seperti biasa. Soalnya berbeda ya Kak ya, dari yang post test kemarin. Insya Allah saya ini post test terakhir, nanti pertemuan selanjutnya tidak ada post test. Jadi tolong dikerjakan dengan baik, benar, dan penuh semangat ya Kak ya. Sekian dari Bu Rahma ya, kalian selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.